Belum di pembentukan pengisian nutrisi lagi. Ini kita sudah menerapkan apa yang Ibu bicarakan tadi. Kita melakukan break di bagian atas. Tidak ada guna, harus dibuang ya Bu ya. Jadi ya guys, yang namanya tunas air ini harus dibuang. Boros nutrisi juga Bu ya. Juga mempengaruhi kelembapan juga Bu ya, bisa mengakibatkan jamur. PR babat. Kenapa? Buang kita 2 hektar ya, jadi nggak dibuang itu dia. Ini kan sudah ada kesininya, jadi ini tidak perlu ya. Oh ini tidak perlu. Oke, dibuang saja. Apakah kita harus menggunakan tangan atau kita harus menggunakan gunting ketika posisi tunas itu ada di armnya? Kalau pakai tangan. Pakai tangan. Lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, jadi dia tidak mau. Ini coba kalau pakai gunting dia kan akan tinggal ya. Tinggal itu dia akan membesar. Oke, saya sangat setuju kalau Ibu bilang yang ini harus menggunakan tangan karena supaya batnya membesar. Yang jadi pertanyaan ketika yang ada di sini apakah kita harus pakai gunting atau menggunakan tangan? Pakai tangan. Pakai Jadi, tangan juga. Iya, sebab ada mata tunas yang belum kelihatan dia yang akan keluar di belakangan ya. Jadi kalau kita pakai gunting ini dia akan sepertinya rusak. Sepertinya rusak. Iya. Ini pekerjaan anggur yang paling rutin. Selain tunas air atau tunas lateral ini Bu, sulur juga wajib untuk dibuang ya Bu ya? Ini kita kedatangan petani yang rajin buang tunas air. Habis nih tunas air dibuang nih. Botak-botak dah Om Agus. Tugas greenhouse saya kerja sendiri. Tuh. Gimana sih? Di sini kan ekip 4 orang. Om Jan, Om Uya, Andri, tadi siapa? Om Ek. Om Ek ini ada 4 orang. Tunas air masih dibiarin. Ada 5. Om Agus juga. Nah, biasanya Om Agus. Sore-sore ini sekarang ada rutin kerjanya. Gaji nih. Buangin tunas air. Jadi gaji sama Om Agus. Saya harus tanya. Berarti daun nggak boleh kebuang. Daun nggak boleh kebuang. Jadi untuk kuning ke depannya itu. Bu, Andri nanya dong Bu. Bu, ini kan varian Ukraina ya. Apakah diberlakukan itu sama dengan varian Jepang Ibu berlakukan itu? Sama saja. Semua jenis anggur sama saja seperti itu? Sama. Semua sama. Bu, satu pertanyaan, ini kan nggak sama ini. Ya, ini nggak sama. Untuk biar sama. Ya seperti tadi, potonglah. Break. Ya. Ya ini dibiarkan Break 120 gitu ya. Ini nggak boleh sama ini kan. 120 berarti. Harus di-break itu dari 120 batasnya. pertama ya. 30. Ya. Dari 30. Tapi karena ini sudah panjang. 30 sih. Jadi yang panjang itu di-break. Ini. Ya di break biar Ini, yang lain ngejar. Iya, ini masih pendek. Masih 30. 30. Jadi mengalir di sini ya. Yang 30. Berarti itu Oh iya. kepanjangan ya Bu ya. Iya, kepanjangan sebenarnya. Harusnya 30 rutin Bu ya. Iya. Ini nggak apa-apa kepanjangan. Ntar sisanya buat. Berarti di 30 tuh harusnya udah. Iya. Dibikin tapi rata dulu. Ini salahnya di sini ya. Coba. Ada salahnya. Ini seharusnya strike. Strike atau lurus. Yang dalam foto yang saya kirim, kamu bisa lihat kan itu? Betul. Ini hook jadinya Bu ya. Iya. Nah, Jadi hook ini jadinya. pengaruh makanan ya. Jalur nutrisinya. Iya, Ini ya. benar. Tidak maksimal ya. Kalau Tidak sebaiknya maksimal. apakah dipotong di Keren. sini Bu? Aha. Dipotong di sini sebaiknya pas tingginya udah 1 meter kita potong terus tunas baru yang Iya, sebenarnya Sebaiknya itu begitu. Lebih bagus. minimal kan 1 meter dari 1 meter. dari tanah ya. Jadi setelah dia 1 meter lebih itu dipotong. Jadi Dipotong. 30 cm di bawah di bawah. di bawah ini ya dipotongnya. Kalau mau dipotong, tapi ini karena dia single Iya. tidak perlu dipotong. Tapi Single dia- nggak perlu ya? Iya, tapi Nggak dia itu diluruskan. harus lurus. Oh, berarti kalau mau double berarti dipotong nanti tumbuh 2 tunas Iya. kiri kanan. Jadi berbentuk T ya. Iya. Oke. Paham? Jadi kalau sama dengan Catat. ini untuk yang apa? Kali sudah kita dari sini. Jadi dipotongnya itu berdiri 30 cm Sebelum sini. Sini ya? Sebelum semeter. Iya. Berarti anggaran 70 cm dari potong. 70-80 cm Iya. ya. Sehingga yang nanti yang akan dijadikan godongnya itu Ya, yang kanan kiri. Kalau pengen jadi
double godon. Tapi kalau satu godon, kata ibunya nggak usah dipotong. Tunggu aja sampai 1 meter baru dibengkok. Enggak pasti pecah. Tapi dia yang atas pecah. Catat. Di atas pasti pecah 2 ini. Tapi yang di bawah nggak pecah. Karena kita kan melakukan pruninya kita buatkan. Tapi yang di bawah ini nggak mungkin pecah. Nah, ada lagi satu lagi pertanyaan Toki. Ini kan kita di 15 daun Ibu ya. 15 daun kita meninggalkan 6 daun di atas. Otomatis yang berbuah di bawah. Nanti buat pemangkasan selanjutnya bagaimana? Ini nanti mau pruning kapan ya? Ini sekitar 2-3 bulan lagi. Ini pasca berbuah ya maksud saya nih. Sebelum masa berbuah ini dulu. Nah, Awal. Ini rencananya untuk pruning ke depan dipotong panjang apa dipotong pendek? Kita ada di 78 Bu insya Allah. berarti pendek ya. Sebenarnya pengennya pendek. Kalau itu berbuah ya pengennya pendek. Ya. Kalau Biar enak kelanjutannya. benar. Kalau misalkan kita tetap bisa menjaga daun yang ada di bawah itu tetap hidup, kita bisa melakukan pruning yang pendek. Begitu ya Bu Putri ya? Tidak, tergantung musim. Tergantung musim juga. Jadi kalau musim hujan itu biasanya dipotong panjang. Panjang. Karena anggur pertumbuhannya lambat, sinar Lambat. matahari kurang. Tapi kalau musim panas biasanya dipotong pendek. Kan ini maaf Bu, ini kan enggak ini ya, enggak apa namanya? Ini tetap Nah, ini. ya, sinar matahari kurang ini ya. Ini berapa mikron? 200 mikron 17%. Terlalu tebal. Terlalu tebal. Maksud Om Agus tadi begini, ini kan kita pakai greenhouse, jadi aman buat hujan gitu maksudnya. Mungkin maksud ibu ini begini kali Pak, walaupun kita pakai greenhouse di musim hujan matahari kan nggak nongol. Ya. Nah itu masalahnya. Tetap aja di musim hujan kita memperlakukan pembuahan itu dipanjang gitu. Iya, benar. Karena dia lambat pertumbuhannya karena nggak ada matahari. Bukan karena basah hujannya Om. Bukan. Sinar mataharinya itu yang nggak ada. Tapi kalau kita bisa menyinarnya dengan lampu, tapi kan nggak mungkin Bu. Nah, begini ya. Antara panjang dan pendeknya itu, pendeknya berapa mata tunas, panjangnya berapa mata tunas. Apakah semua anggur bisa diperlakukan sama? Bu? Sama. Pendeknya berapa tuh mata tunas Bu, untuk pruning pembuahannya? 2 mata tunas. Untuk panjangnya ketika musim hujan 7 mata tunas. Oke, dicatat guys. Nah, dicatat tadi maksud saya pertanyaan pertama tadi Om Eki, pembuahan yang dilakukan pertama panjang, itu ya. Potong di 15 tadi, 15 berarti 6 daun kita tinggalkan yang di atas, yang di bawah dibuangkan. Otomatis berbuah dia di bawah Bu ya. Berbuah di bawah. Pasca pembuahan, pasca panen, setelah panen nanti tersier ini kita potong lagi di 2 matun di bawah. Buat pembuahan, enggak? Ya, ini kan 1 mata tunas di sini ya. Ya. Ini 1, ini 2. Ya, potongnya di sini. Iya. Nah, buat pembuahan ke depannya. Oh, begitu. Jadi kita potong di sini apakah langsung berbuah apa kita menunggu tersier panjang dulu? Enggak, langsung berbuah dia. Kalau memang makanan cukup, Ya, itu biasanya langsung berbuah. Langsung. Makanya di Indonesia itu terjadi pembuahan 2 kali dalam setahun. Catat. Di Indonesia maupun Thailand kayaknya. Iya. Sama iklimnya kita hampir sama ya Bu ya. Nggak ada iklim jadi satu. kalau ini ke depan mau dipotong panjang, kita Ya. ini menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata tunas ya. Ya. Mungkin di sini tapi ini juga mungkin terlalu panjang atau di sini kira-kira nanti boleh dilihat ya mana yang apa namanya itu yang bawa Potensi. buah. Iya, tapi ini sepertinya tidak. Berarti kalau potong panjang, potong pendek, buahnya tetap di sini, Bu. Iya benar. Jadi Catat. untuk kedepannya ini kita akan dapat ranting baru terus. Iya. Berarti buah itu tetap di tunas yang baru. Benar. Oke Bu, ciri-ciri kita sudah bisa melakukan yang namanya pembuahan. Ciri-ciri daripada batangnya. Selain yang saya tahu semua batang itu harus panjangnya sama Bu, sudah dilakukan break dan pemupukan juga. Sebenarnya indikator pembuahan itu ada di mana Bu? Ciri-ciri dari batangnya? Daun itu biasanya akan seperti begini. Oh, dia ke bawah. Kayak seperti Iya, daun tua. Ke bawah. itu tandanya makanan sudah cukup. Makanan sudah cukup. Iya. Oke. Terus ini batang sudah berwarna coklat minimal 7 mata tunas. 7 mata tunas sudah Iya. berwarna coklat, yang di atasnya masih hijau nggak apa-apa. Oh, siap. Tapi kalau mau dilihat dari umur kira-kira 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan Ini dari kita pruning. pruning, ya. Dari pruning. Nah, Oke. ini sudah berapa bulan? Ini sekitar 1 bulanan.
Terus ini kalau ini nggak aneh sebenarnya Bu, tapi kerdil. Iya. Nah maksud Ibu tadi potong 30 cm, berarti ini bisa sama panjang Bu ya? Benar. Nah benar. kalau sekarang apakah mungkin ini bisa sama panjang dengan ini? Sekarang tidak bisa lagi. Udah nggak bisa, Tidak bisa karena lagi. nutrisi udah nggak Sudah, segini. iya, sudah di sini semua. Berarti kalau kita break ini, otomatis ini nggak panjang juga? Bisa, tapi sedikit. Sedikit. Iya. Berarti nggak Paling mudah berpotensi dia tidak, akan sampai di 60 cm tapi saja. nggak bisa mengharapkan buah. Oh, buah. Ya. Jangan takut. Nggak takut. Insya Allah berbuah. Gitu. Jadi kalau kita melakukan potong tadi di 30 cm, ini insya Allah merata Bu Iya, ya. sama. Jadi kita nggak rugi 2 atau 3 tersier. Iya, 3 benar. tersier, kalau 1 tersier itu menghasilkan buah 2, kita udah rugi 6 double Om Agus. Benar, benar. Berarti hitung-hitungannya bisa ngejar. Ah, iyalah. Keren, pertanyaannya keren. Pas ya Bu ya. Kita ngasih pupuk sama. Benar. Nah, kita Rugi hitungannya. minta buah yang sama. Jangan ngasih pupuk yang banyak, buahnya sedikit. Rugi dong. Buahnya untung di siapa? Iya. Untung di Kan, anggurnya. kan cara Untung di kita menebalkan daun, tahu kan kemarin? Ya, dengan magnesium sulfat, dengan pupuk daun. 05234 itu makanan utama. 05234. Oh, yang biasa kita gunakan di Indonesia tuh MKP Om. MKP. Iya, Monokalium iya, benar. fosfat. Itu di spray. Berapa itu Bu ngasihnya Bu? Sekali seminggu, sekali Jadi kalau 10 hari? di tanah dikasih pupuk, di daun juga sama. Obat pas kita mupuk tanah, terus Daun juga. di spray juga. Jadi kalau kena di daun tuh lebih cepat gitu ya Bu ya penyerapannya. Time, waktu yang tepat untuk kita melakukan baru mau penyemprotan nanya. atau untuk supaya yang kita kasih itu benar-benar keserap Bu. Artinya ketika stomata lebih membuka itu di jam berapa Bu? Kira-kira Iya, sore. Momennya itu Bu. Momen kita nyemprot. Sore juga boleh, pagi Sore juga boleh. boleh. Pagi juga boleh. Oke. Paginya itu mungkin 1 jam setelah terkena matahari atau perpindahan dari dingin ke panas, dari panas ke dingin gitu Bu. Biasanya sebelum matahari naik terlalu tinggi ya. Kan Hmm. kalau sinar matahari sudah datang itu dia tidak akan makan lagi, itu semuanya menguap. Justru dia melakukan fotosintesis ya Bu. Terus kita melakukan pemupukan spray itu Bu dari umur berapa? Daun ini dari Sebelum pemangkasan. yang tersier atau sampai kapan? Dari 15 hari setelah tanam. 15 hari setelah tanam sampai panen. Iya. Berarti kita harus menjaga daun. Tidak juga sampai panen ya. 1 bulan sebelum panen itu kan harus stop semua Stop ya. semuanya. Pupuk stop, Pupuk, obat-obatan, semua obat-obatan stop. stop. Iya. 1 bulan. Berarti 5 bulan. Kalau kita kan di 6 bulan itu kan. 6 Kira-kira bulan ya, kita bisa 120 hari sampai 150 Iya, hari. benar. Saya mau nanya itu Bu, kalau di sana untuk pembuahan itu apakah tetap pakai yang namanya dorman? Oh sama. Sama ya. Harus diingat anggur bukan dari daerah tropis ya. Berapa Anggur hari itu- biasanya kalau di 1 bulan. 1 bulan? Iya. Dorman itu. Jadi pupuk terakhir itu dikasih, habis itu tidak ada lagi penyiraman 2 minggu. Nah, setelah itu 2 minggu. Dikasih pupuk lagi, disiram sampai jenuh, habis itu tidak dikasih air lagi sama 2 minggu. Oke. Berarti sebelum 2 minggu sebelum pangkas itu siram jenuh, Iya. ya kan? Sambil pemupukan terakhir. Baru 2 minggu kemudian kita lakukan pemangkasan. Iya, begitu ya. Setelah dipangkas itu 2 minggu lagi tidak boleh disiram. Oke. Setelah pemangkasan terakhir. Sebelum ya? pemangkasan tapi Setelah disiram, pemangkasan. siram jenuh. Iya. Maksud Ibu tadi kita pangkas itu kan cuma buang daun ya Bu ya. Karena kita udah mengatur tersier yang di atas itu di 15 daun. Pangkas maksud Ibu tadi cuma buang daun yang di bawah, sembilan di bawah. Potong. Oh, potong. Pangkas pembuahan. Ya. Tapi kalau kita pembuahan di panjang, berarti nggak ada blooming lagi dong Bu. Kita cuma potong ini kan. Yang namanya pruning, panjang pendek itu tetap disebut pruning. Tetap sebut pruning. Berarti kalau maksud Ibu tadi daun 15, potong di sini. Terus kalau pas pruning itu daun 6 di atas ditinggal, 9 di bawah dibuang. Itu nggak ada lagi pemotongan dong. Kita mengharapkan tunas bat yang di bawah ini pecah kan. Berarti kalau melakukan pruning tadi itu berarti pruning yang pembuahan kedua dong Bu.
Jadi 2 mata tunas di sini, bukan begitu? Potong di bawah juga sama, potong di situ juga sama. Oh begitu. Oke, saya Iya. ini aja coba. Maksud saya gini, mungkin ya. Setelah kita lakukan pemangkatan, ada beberapa teman-teman, beberapa daun tuh dihilangkan. Ya. Kan itu maksudnya Bang Joy ya? Betul, atau Bukan gimana? gitu, Bang. Jadi kita buat pembuahan pertama nih. Mhm. Kita pembuahan pertama itu ukuran tersier ini long. Ini kan 15 daun dari bawah kita hitung ke atas ya. Terus yang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tinggalkan. Terus ini dipotes. Habis. Otomatis nggak ada daunnya. Otomatis nggak ada daunnya. Berarti kita nggak ada pemotongan lagi dong, Bu. Ada. Di mana lagi kita potong? Kan kita tinggal harus meninggalkan 6 Itu daun di cuma atas. 1 hari saja ya yang daun dibuang, bukan dari pertama ya. Oh, 1 hari pertama. Iya, jadi begini ya, ini daun masih cukup kan. Ya. Nah, hari ini kita kasih pupuk terakhir ya. Ya. Terus siram sampai Ya. jenuh. Ya. Nah, habis itu 2 minggu Ya. tidak disiram air ya. Ya. Nah, 2 minggu ke depan kita kasih pupuk lagi, siram air. Ya. Nah, besok kita mau melakukan pruning. Ya. Nah, baru kita buang ini daun. Buang daun 9. Iya. Nah, setelah buang daun 9, Dan besok kita potong, kita mau Oh. potong di mata tunas yang keberapa, kita lihat Oh. mana yang mata tunas yang gemuk, ya kita potong di berarti situ. fungsi yang 6 di atas itu buat menyedot nutrisi yang di bawah supaya bat ini ngisi. Iya. Ngerti? Paham? Catat. Jangan lupa daun di atas untuk nyedot tuh. Iya. Nyedot Tapi pupuk yang kita kasih tadi. Tapi kemarin terbalik kan? Terbalik. Kalau di sini terbalik. Ada yang melakukan terbalik, bukan semua ya Pak ya. Jadi ini kan kita alas dulu, nanti ada yang protes. Saya enggak begitu kan. Nah, kalau dia udah melakukan yang benar apa yang telah dikasih Ibu ya, mudah-mudahan dia benar. Oke. Ini menurut Ibu Badriah ya. Nah, gitu. Setelah dia praktek Iya, begitu, iya, benar. tapi hasilnya maksimal Bu ya. Iya. Bisa jadi contoh ya Om. Bisa jadi contoh, bisa kita lihat nanti kebunnya. Bukan nggak mungkin, kita juga harus terapkan ya Om ya. Kita harus pelajari juga ya Om ya. Nah, harus kita aplikasikan, coba. harus kita coba. Kalau nggak kita coba, kapan kita majunya gitu ya Pak Harus ya. belajar, Harus dicoba, belajar. dan dicoba. Nah, ini saya mahal bayar gajinya nih. Soalnya Oh, besok saya Om dapat Edi. gaji ya. udah disuruh buang-buang tunas air di sini tengah-tengahnya. Om Agus senang nggak sini? Saya buang ya. Kita harus Ini kira-kira bulan Ini satu berapa tunas ya air mau dikasih pruning? berapa nih? Nanti kita info. Kasih info dong. Sejam berapa? November ya. November itu Sejam sudah berapa? masuk musim hujan kah? Awal Awal musim hujan, jadi lebih baik dipotong panjang ya. Oke. Jadi kalau memang tidak berani memilih, boleh dipotong antara warna batang coklat sama hijau. Jadi jadi seperti ini ya, kira-kira ini di mana tidak ada ya ini ya. Ini coklat, terus Ya. ini hijau, dua Di antaranya. ya oke. Turun 2 mata tunas turun 2 mata Dari yang tunas. hijau. dari yang hijau ke coklat. Ini kan agak hijau ini yang Iya. di sini. Jadi 1, 2 di sini ya berarti Ya, ya. kira-kira seperti Oke. itu. Siap. Boleh kita lanjut ke GH nomor 2 Bu? Boleh. Ada suatu kondisi yang berbeda dari ini. Ayo Mana kita teman-teman baru jangan Ntar, lupa di belum beres. Foundation pruning untuk pembentukan cabang lagi, pembuahan tadi baru tumbuh sekitar 4 hari. Menumbuhkan tersier baru Bu. Nah, di sini kita juga menggunakan, ini kan arem Bu ya, arem, tapi di sini ada yang tertinggal tidak tumbuh di awal karena tidak diajarkan untuk terbiasa mengalirkan nutrisi. Dan di sini kita udah kasih yang namanya hidrogen cyanamide atau dormek kalau di sini. Nah, tapi tetap ketika ini kita kasih dormek, dia mampu tumbuh, tapi dia nggak akan pernah bisa bersaing dengan yang di sini. Nah, itulah tadi 30 cm. 30 cm. Terus ini cuma boleh tinggal 1 ya. Tinggal satu saja. Yang lain dibuang. Yang lainnya. Ini terlalu banyak Bu ya. Iya. Kalau ini kan ada 3 nih, tetap 1 Bu ya kita ambil. Jadi dia tidak bisa berbagi nutrisi. Ya habis Bu. Kok dibuang semua Bu? Berarti 2 maksimal lah Bu ya. Rugi gue. Memang seperti itu. Ini begini juga ya Bu ya. Ini dibuang juga ya. Nah, ini yang mana tinggal nih Bu? Saya butuh sama Ibu. Boleh menunggu 2 hari lagi. 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi Ini kan kita sudah tahu. kelihatan yang lebih besar gitu ya Bu. Iya. Nah ini udah besar nih Bu. Ini dibuang. Itu dibuang. Waduh. Aduh, jangan salah. Ada pertanyaan lagi Oh, Bu, ini di ada mana lagi. saat kita menumbuhkan cabang-cabang baru ini, kondisi apakah yang paling sesuai di dalam kondisi tanahnya Bu? Apa harus basah terus? Apakah kita juga boleh memberikan pupuk
Oh, sebenarnya ini tidak boleh disiram. Tidak boleh disiram pada saat kondisi yang seperti ini. Ini setelah pruning, dua minggu setelah pruning itu tidak boleh disiram air. Sampai 2 minggu, Bu. Ya. Nah, setelah 2 minggu itu boleh. Ini sudah berapa minggu dari pruning? Ini udah sekitar 4 hari. Disiram ya? Mm-mm. Buahnya habis. Enggak, maksudnya kita ini bukan untuk pembuahan. Mengerti. Tapi kalau untuk pembuahan ini tidak akan berbuah kalau disiram. 2 minggu setelah pruning tidak boleh disiram. 2 minggu setelah pruning tidak boleh disiram. Maksudnya buahnya habis itu kemana buahnya, Bu? Ya menjadi tunas semua. Itulah Jadi, kalau ada penyiraman. Kalau ada penyiraman, dia boros jadi batang dan daun. Jadi nggak ada tersisa buat buah. Ini walaupun potong pendek, walaupun potong panjang, ini kalau kita konsepnya benar, dia tetap keluar buah. Nah, kalau keluar buah dalam keadaan begini, apa kita biarkan? Iya, diambil. Diambil. Jangan dibuang, guys. Rugi. Kita Rezeki. potong anggur, mau buahnya, tapi dibuang. Untuk SOP foundation pruning artinya ini kan kita bukannya untuk pembuahan ya. Ini benar gak standar seperti ini kita siram seperti ini? Jadi tidak ada foundation pruning ya. Jadi cuma ada Pangkas ini tuh pembuahan. Potong panjang, potong pendek. Ini potong pendek. Ya. Pembuahan maksudnya. Tetap ada Pembuahan. harus ada pembuahan. Tetap Nah. ini mengharapkan Buah. buah. Benar. Mungkin ini adalah suatu human error juga ya Bu ya di Indonesia nih. Kenapa kita melakukan foundation pruning ini? Bukannya kita ngelas, tapi emang ini kenyataannya. Kalau menurut standar Ibu, sebenarnya pembuahan pertama tanaman anggur itu cukup umurnya berapa Bu? 1 tahun. 1 tahun kita sudah bisa membuahkan. Iya. Dengan standar batang, Ibu kalau lihat standar batang seperti ini sebenarnya layak atau tidak untuk dilakukan pembuahan? Tidak. Nah, salahkah saya ketika saya harus menumbuhkan daun dulu supaya saya harus mengembalikan kualitas daripada batangnya? Oh, salah. Salah. Ya. Sebenarnya ini tidak boleh dipotong habis seperti ini. Ditahan aja Bu ya. Iya. Di-break Jadi aja. di break itu lebih baik. Di-break. Kemarin kan kondisinya di sini sudah tidak ada daun karena sudah melakukan pembuahan. Nah, di sini saya harus menumbuhkan daun baru lagi supaya ini batang membesar lagi Bu. Jadi walaupun boleh dipotong, itu tidak minimal 30 cm. Minimal 30 Iya. cm. Oke, siap. Kalaupun mau dipangkas habis seperti ini juga tidak apa namanya itu tidak akan lebih baik ya. Terus apa akibat yang paling fatal Bu kalau kita pembuahan di bawah umur setahun? Sama seperti anak perempuan punya anak di bawah umur. Pernikahan dini Pak. Wah, berarti umur 8 bulan, umur 8 tahun udah disuruh nikah. Netron guys. Jadi umur 10 tahun dia udah punya anak. Iya. Jadi nggak sanggup. Kedepannya bisa mati, apa Mati. bisa mandul? Mati. Mati. Kualitas indukannya jadi nggak bagus. Catet. Catat guys. Di atas setahun ya Bu ya. Paling Iya. bagus di atas 2 tahun apalagi Bu ya. Jadi maksimalnya itu minimalnya itu 1 tahun. Bawahnya. Minimal 1 Seperti tahun di Bu. Israel itu biasanya mereka tanam dulu rootstocknya. Rootstocknya dulu. Umur 1 tahun baru disambung. Sambung. Seperti itu. Jadi kalau dalam penyambungan 1 tahun itu dia langsung mengeluarkan buah, kita buahkan ambil. Iya. Karena akarnya sudah banyak dan Nah. kuat ya Bu ya. Tuh, kalau yang Kalau benar masih itu cutting, tanam ditancap, dulu. disambung, bawa buah itu diambil, nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh guys, nggak boleh Pak. Buat tahu doang itu. Ini juga mungkin kalau sudah keluar ini buang. Kalau di tempat saya ini semua buah kalau dipotong pendek seperti ini. Terus kemarin saya dengar Ibu ngomong masalah pruning akar ya. Nah, ini di saat umur berapa dia akan kita pruning akar? 3 tahun. Umur 3 tahun. Iya, 3 Kita tahun. pruning akar. Pruning akar itu jaraknya dari batang ini berapa Bu? Biasanya itu 1 meter ya. 1 meter ke sini. Iya. Terus yang ini harus kita bajak nih. Iya. Harus kita Gali. gembur lagi. Berarti di sini juga kita gembur dong Bu ya. Terus menggembur tanah itu kita kasih apa Bu? Boleh pakai kompos boleh. Boleh. Kotoran hewan juga boleh. Iya. Kembali ke sesuatu yang sepele tapi ini benar-benar penting Bu, dimana kita harus memberikan yang namanya gundukan seperti yang Ibu bilang kemarin di awal pertemuan kita. Itu sebenarnya harus benar-benar penting atau tidak sih Bu? Ketika media tanam ini harus lebih tinggi daripada jalan yang kita lagi.
itu sebenarnya untuk apa namanya itu perakaran ya. Untuk perakaran Iya, oksigen. jadi waktu disiram air itu kan tidak ke bawah, Tidak ke ke bawah. samping. Berarti air itu mengalir di Ini, generasi jalan. yang kita Iya, kasih di sini. benar. Jadi akar itu menyerap makanan bukan di sini ya, tapi di Di situ. ujung. Di letak yang paling jauh, Iya. atau kita bisa bilang hanya akar-akar muda saja yang Iya, aktif benar, dalam benar, penyerapan benar. nutrisi dan air. Sebab di Jepang juga sama, itu 1 Tapi meter kalau dari pohon itu. diginiin Bu, air tergenang di sini. Berarti di ujung akar sini nggak bisa makan, nggak bisa dapat Iya, makan. tidak ada dapat. 1 meter kanan kiri dari pohon. Iya benar Pak. Jadi 1 meter itu Pak, dia begini jadinya Pak. Jadi gundukan begini kan. Jadi kalau kita siram di pohon, airnya ke sini. Jadi ujung akar mudanya kan di sini. Jadi yang makan yang di sini, bukan yang di sini. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita jadi begini, airnya kan itu genang di sini. Sedangkan akarnya ditekan nggak. Bukannya ini di sini 1 meter. Jadi kurang maksimal dapat makannya. Bukannya 2 meter. Tapi kalau akar di situ udah nyampe sini, kalau kita siram di sini kena juga. Tapi mungkin nggak akar itu sampai di sini. Kadang-kadang kan nggak juga. Tebak-tebakan. Gundukannya 2 meter, kita tanam di tengah. Kemudian apa namanya, sekundernya kurang lebih 4 meter. Iya. 6 meter. Oh, 6 meter Pak. 6 meter malah. Jadi gundukan itu supaya kita tahu konsentrasi di mana kita ngasih makanan buat anggur tadi. Iya. Jadi satu pohon itu memerlukan kira-kira 18 meter persegi. 18 Satu pohon. Iya, itu standar 18 meter kiri, kanan, 18 meter persegi. Jadi Per 3 kali 6 atau 3 kali 6. 3 jalur sininya, Iya. 6 kesananya. minimal ya. Minimal. Itu buat semua jenis. Iya, buat semua jenis. Tapi kalau kita sayang tempat kan boleh jaraknya itu mungkin 2 meter. 3 meter. 3 meter. meter. Ini Oh, satu 3 meter di ya. sini, 1,5 ke sini, 1,5 ke sini. tidak Ya, 1,5. 3. 2 meter setengah. 2 meter setengah ke Iya. sini, 2 meter setengah ke sini. Berarti 5 dong. Iya. Kira-kira. Kira-kira. Jadi 5 meter kordonnya. Ya, ini tadi kita kan membahas yang model trellis. Bagaimana dengan para-para Bu? Sama. Sama, Sama saja. Konsepnya sama. konsep sama. Nah, batang primer ini berapakah jarak dari para-para harus kita potong? 180 cm. 180 cm kita potong. Terus baru kita kalau pengen bikin T, baru kita Itu dipotong tuh karena untuk Memberi- bikin double gondor. kalau tinggal nggak usah. Tidak perlu. Enggak usah. Nah, terus biasanya kalau di sana setelah pembuahan itu treatment ke pohon itu seperti apa? panjang. Iya. Tidak cukup dijelaskan satu sekarang. Iya, nanti kita jelaskan. Bersahabat dengan dia. Di Sekolah. di episode yang selanjutnya Om. Nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya. Tapi dengan ilmu yang kita dapat sekarang ini alhamdulillah banget. Alhamdulillah daging banget. orang dari Thailand Satu datang ke kemajuan kita untuk ngasih Indonesia. sama kita ya. Kelihatan kan itu bagaimana yang itu yang diajarkan kemarin kan yang dipotong seperti itu. Betul, betul. Tapi ini benar petani apa enggak sih? Saya agak ragu. Kalau petani kayak saya dong hitam. Siapa? Saya Ya, bukan petani, bukan. bukan. Terus Ibu di Thailand apa? Hah? Saya Penanam anggur. pekerja. Pekerja. Waduh. Bolehkah kita buktikan nanti pekerjaannya di Thailand? Boleh. Berarti di bulan berapa, Pak? Desember. Desember di bulan 12 kita pas panen, Bu ya? Iya. Panen. Insya Allah ya teman-teman kita datang ke Thailand. Tunggu dan harus di subscribe. Tetap aja nyolong-nyolongin. Bu, emang di sana nggak panas sih, Bu? Jualan. Gimana? Ibu Badriah melihat satu kondisi di mana kita baru menanam rootstock dan udah di grafting juga, atau biasa kita bilang itu adalah GH Kober gitu, Bu. Monggo silahkan, Bu. Oh, yang di belah bawah ya, Om Ki? Iya, Om Jo. Oh, Om Ki tahu sih. Iya, jangan-jangan Om Jo juga kerja sini ya. Petani unggulan. Makanya tadi saya tanya ya, ibunya ngaku petani kok nggak hitam? Ini kan petani hitam. Kan ini harus hitam. Oh, ini udah disambung yang ini ya. Ini adalah contoh kita dalam melakukan penggraftingan seperti ini. Calon yang akan jadi indukan dan calon nanti akan dibuahkan. Oke, kita lanjut ke tadi yang di greenhouse utamanya, Bu, yang di depan tadi. Nah, suatu
ada kondisi yang seperti ini gitu Bu ya. Nah di sini ada yang namanya tunas lateral atau tunas air gitu. Ini dibiarkan saja tapi tetap di break gitu Bu ya. Ketika sudah sampai 4 daun atau 30 cm. Ini maunya dibuat seperti apa? Nah ini seperti yang Ibu sarankan, itu harus 1 meter dan lurus. Makanya kita mulai memasang bambu di sini. Dan kita tadinya mau di sini Bu. Nah karena ada saran yang benar-benar masuk akal, kita akan pasang di sini Bu, di sekitar 1 meter Bu, di sini nanti kordonnya. Gitu. Kalau memang kita begini ini tidak perlu, tapi yang di bawah saja dituang. Yang di bawah dituang, yang di sini Bu, yang pasti kordonnya ini tetap. Tidak perlu karena kan ini cuma single ya. Single. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu dituang. Oh, jadi ini dibuang juga nggak apa-apa. Oh, tidak. Jangan. Terus? Ya kalau dibuang dari mana kamu mau ambil buahnya nanti? Enggak, ya maksudnya Oh, ini kan buat masih ngambil buah. Ini bawah tunas kan? air, ini masih tunas lateral. Bukan gitu Ki. Eki mau masang Kordonnya kordonnya di mana? itu di mana? Kordonnya ini Bu. Di Kordonnya sini. ini. Ya, Oh, di atas sini. Bengkoknya di Iya, mana? di sini Bu, di sini. Bengkoknya di sini. Ya berarti di bawah bengkok harus dibuang. Iya. Yang di bawah benar. bengkok harus buang. Yang di atas benar. ini Tidak. tidak dibuang. Oke. Sedikit tadi. Terus rencana Eki kalau ini goronnya sepanjang apa? Gordonnya ini kemungkinan yang di tengah sini nanti kita akan angkat. Kita Oh, akan yang angkat pindahkan, kita akan panjangkan lagi. Panjangkan sepanjang 6 meter. Kalau 6 meter mungkin kayaknya enggak. Kalau Om, sih. banyak mungkin 3 meter saja. 3 meter saja. Coba. Oke. Berarti nanti 3 meter tetap konsep itunya tersiernya panjang 120 cm Bu ya. Sama. Cek. Masuk nggak? Jangan dilepas. Jangan minta sama gue. Om Joy ada suaranya. Ini juga kita masih membudidayakan salah satu varietas yang ada di luar negeri juga Bu, untuk dikembangkan di Indonesia. Masih Ini apa ya? jenis Transfiguration. Tapi yang merah Bu. Apa enak ya? Hmm? Saya tanya rasanya enak apa? Kalau misalkan untuk selera ibu yang udah sering makan buah-buah yang enak, kayaknya sih masih kalah sama yang koleksi ibu. Ini banyak air lah. Yang termasuk ke juicy dia Bu. Di Thailand tidak laku. Yang seperti itu sih laku. Lebih ke rasa crunchy, keras. Di Jepang juga gitu ya. Berarti sinmus kan Bu. Kalau di Thailand. Hanuta juga masuk. Tidak. Thailand ada Loose Curly, Black Opal, Plain, punya Amerika. Ini 1 meter segini ya. Oh, Miki. Baterainya habis. Miki. 1 meter di sini berarti ya? Enggak. Bawah. Kita enggak turun lagi nih. Nah, segitu ya. Tapi masih panjang. Oh. Nah, berarti dari sini ke sini 120 itu masih di sini ya? Kira-kira. Iya. Jadi kita ngitung ini kan 30 cm nih, Iya. kita ambil 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti nanti kalau udah 3 segini meter. sirkulasi udaranya juga bagus ya. Dan mataharinya pun kalau nyampe di sini ini ada ruangan matahari juga ya. Ya. Kalau kira-kira itu ada pembatasan nggak di berapa, kalau 3 meter berapa sendirian dihara kalau dia Oh, semua. kanan kiri? Semua. Kalau kain masker itu sampai 24 meter ya? 4 meter. Iya. 24 meter ke sana. Iya. Habis semua dong bong GH saya. Itulah. Greenhouse kami itu panjangnya 48, cuma tanam 4 pohon saja. Wah, Oke. Hasilnya satu pohon itu ibu menghasilkan berapa loh? Ya kemarin 8 pohon itu dapat 4.000. 8 pohon 4.000. Berarti bagi 8 ya. 4.000 berarti 500 dompol. tetap semangat, Om Joy. Eki kalau satu GH ini berapa? Berapa pohon? Banyak. Belum ada hitung-hitungan. Belum ada hitungan. kenapa? Kita hitung aja bisanya 50 pohon. Ada nggak? Lebih. 50 lebih ini. Om. Lebih. Ratusan lebih. Cukupnya 50 pohon kalau kita kasih satu pohon segini berarti 50 ini. Kalau ini terjadi 8 pohon berarti cuma 8 ini. Irit 8 apa irit 50? Irit 8 Om. Irit 8. Kenapa kamu bikin yang 50? Berarti sebaris ini paling nggak setiang ya Ibu ya? Harus irit Om. Itu ekonominya ya. Ekonominya. Berarti setiang ini satu cukup nih, setiang ini Jadi segini. kalau buat di sana Iya kan? cukup. Harusnya. Kita ada 4 sistem. 4 sistem. Jadi 4 sistem, ada yang Trellis. untuk trellis begini seperti ini Y ya. Ya. Terus letter L terbalik. Daerah terbalik. Ya, single cordon ya. Single cordon. Terus ada yang bentuk P. T, Terus bentuk H. X, H. H. Oh, Terus forty paling cordon. baru 4 Bu. Iya. 4 cordon. 4.
Iya. Yang di Jepang rata-rata ada yang pakai verticordon. Iya. 4. Jadi kita kalau skala kebun itu harus hitung-hitungan, Bu. Iya, benar. Benar. Pupuknya nggak Jadi semakin boleh. sedikit pohonnya, hasilnya sama dengan banyak pohon, kita lebih memilih sedikit pohon hasil maksimal. Enjoy. Ya. Aus nih ngobrol mulu. Eki pengen Gua dari ngasih tadi tahu meminta Ibu air. Badri ya, kalau di Bogor ada kopi yang enak gitu. Wah, Kopi dulu ya, Bu. ini jangan dibilang namanya ya, nanti promosi kita nggak dapat hak cipta juga dari kopi sentuhan ini. Kopi Bogor, Kopi Bogor aja deh ya, jangan ngomong-ngomong namanya. Ya, Silakan Bu, kita nggak dibayar kok kopi buat dulu. promosinya kopi itu. Ayo kita ngopi, Bu. Oke teman-teman, Naila Transido Garden mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita di sore hari ini dengan seorang ibu petani dari Thailand tapi asal Indonesia. Dia adalah Ibu Badriah yang asal Palembang. Tadi nggak saya bilangin namanya. Dan Om Eki Dari Anggula Garden. Fajri dari Asdo Green. ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.